Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmatnya, atas berkat karunia-Nya, kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk sama-sama mempresentasikan tugas PKN. Salawat serta salam, mari sama-sama kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada dosen PKN Kesejahteraan Sosial 2B, Dr. Andes Studi Rizal LK MAG. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PKN ingin mempresentasikan tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Sebelumnya perkenalkan, dari kelompok kami ada Muhammad Aksal Raihan Bukhari, Muhammad Dimas Abimanyu, Ayu Puspita Dewantari, Fira Yusnia, dan Alia Fatimah Az-Zahra. Oke, next. Oke, pembahasan pertama tentang menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara dan warga negara, serta alasan diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia akan dijelaskan oleh Fira Yusnia. Kepada Fira Yusnia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu pengertian dari hak, wajib, dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kemudian wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Lalu ada kewajiban, dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut dengan hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasan Mill pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis, substansial, bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Lalu yang kedua, ada alasan diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri, sebagai warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Fira Yusnia atas penjelasannya. Oke, di next.
Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Akan dijelaskan oleh Ayu Puspita. Pada Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama adalah sumber historis. Hak alamiah pertama kali dirumuskan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. Hak alamiah terdiri dari hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah peristiwa Magna Carta tahun 1215, yaitu piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Lalu yang kedua ada peristiwa Revolusi Amerika tahun 1276, yaitu Perang Kemerdekaan Rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Hasil dari revolusi ini adalah Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776. Lalu yang ketiga adalah peristiwa Revolusi Perancis tahun 1789, yaitu bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rakyat sendiri, pada rajanya sendiri, yaitu Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Hasilnya adalah pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Selanjutnya ada sumber sosiologis. Menurut Wirotomo tahun 2001, sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak di masyarakat, yaitu suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Munculnya kebencian sosial budaya terselubung menjadi gejala yang semakin menjadi-jadi pada pasca rezim Orde Baru. Beberapa cirinya adalah konflik meluas menjadi konflik antar suku, antar umat beragama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya. Sifatnya bukan vertikal antara kelas atas dengan kelas bawah, tetapi justru lebih sering horizontal antar sesama rakyat kecil. Bukan hanya bersifat terbuka, tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah konflik tersembunyi antar berbagai golongan. Selanjutnya ada sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD 1945 yang terjadi pada era reformasi. Tuntutan untuk mengamandemen UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu yang pertama, perubahan pertama pada sidang umum MPR tahun 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, yang ketiga adalah perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR tahun 2001, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Dari 4 kali perubahan dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk ihwal hak dan kewajiban hak asasi manusia, yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28C. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Ayu Puspita. Di next, selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara yang akan dijelaskan oleh Muhammad Aksal Raihan Bukhari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama yaitu ada aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah perubahan UUD NRI tahun 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945, namun dengan perubahan. Perubahan pasal tersebut terletak pada penggantian kata tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi pendidikan. Perubahan UUD NRI tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Adanya rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Nah, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu yang kedua, menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu yang ketiga, menerima secara selektif unsur-unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Lalu yang kedua, ada aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelumnya dalam perubahan UUD NRI 1945 sebagai berikut. Yang pertama, pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menegaskan asas kekeluargaan. Yang kedua, pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Lalu yang ketiga, pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Nah, perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Adapun ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian dari mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan, sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Kemudian dalam pasal 34 UUD NRI 1945, upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara untuk yang pertama ada mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, lalu yang kedua memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, menyediakan fasilitas pelayanan umum. Lalu yang ketiga, aturan ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara, yaitu pada pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945. Namun setelah perubahan UUD NRI 1945, konsep negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Lalu pada pasal 32 UUD NRI 1945 menegaskan sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta dibangun dalam 3 susunan, yakni perlawanan bersenjata, perlawanan tidak bersenjata, dan bagian pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata. Lalu yang terakhir ada aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Setelah amandemen keempat
UUD NRI 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau yang disingkat HAM. Aturan dasar perihal hak asasi manusia telah diatur secara detail dalam UUD NRI 1945 yang dianutnya rezim HAM yang detail dalam UUD NRI tahun 1945, menunjukkan bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap HAM. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Saudara Muhammad Aksal atas penjelasannya yang begitu panjang. Kemudian selanjutnya boleh di next. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke. Jadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya memuat aturan dasar ihwal, kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Lalu, esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dari warga negara tersebut dapat dipahami dari beberapa persoalan berikut ini. Yang pertama, agama. Bangsa Indonesia sejak zaman prasejarah terkenal sebagai bangsa yang religius, yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar. Dalam kehidupan beragama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia merupakan dokumen hukum dalam mewujudkan cita-cita setiap rakyat Indonesia, yaitu menganut agamanya masing-masing berdasarkan kitab suci yang diyakininya, dan juga didukung oleh Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, menyebutkan di sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam agama ini diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29. Next. Lalu yang kedua adalah pendidikan dan kebudayaan. Kewajiban dan hak negara dan warga negara selanjutnya adalah pendidikan dan kebudayaan. Konsep fungsi negara juga mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional juga dibahas dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konteks ini, penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat ditemukan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang NRI 1945. Rumusan pasal ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang religius. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Dari rumusan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang NRI 1945 juga terdapat konsep fungsi negara. Dalam hal ini pemerintah, yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika menengok fungsi-fungsi negara dalam lingkup pembangunan negara, cakupannya meliputi beberapa hal berikut ini. Fungsi minimal, melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai, seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. Fungsi madya, menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Yang ketiga, fungsi aktivis, menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan. Berdasarkan klasifikasi fungsi negara tersebut, penyelenggaraan pendidikan termasuk fungsi madya dari negara. Artinya, walaupun bukan merupakan pelaksanaan fungsi tertinggi dari negara, penyelenggaraan pendidikan juga sudah lebih dari hanya sekedar pelaksanaan fungsi minimal negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting. Yang ketiga adalah perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.
dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, dan salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Ada beberapa inti-inti dari pasal-pasal yang menjelaskan tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional atau kesejahteraan rakyat. Pertama adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3. Yang ketiga, diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Terdapat dalam pasal 33 ayat 4. Yang keempat, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal 34 ayat 3. Yang kelima, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 1. Yang terakhir, yang negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Terdapat dalam pasal 34 ayat 2. Jadi dalam mewujudkan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat harus bertujuan pada ke-6 aspek yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian ayat yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang NRI 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishan Kamrata) oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Boleh di next. Oke, yang terakhir rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara akan dijelaskan oleh Alia Fatimah Azhara. Badannya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan tentang rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama adalah kuasa yang menerima dilakukan melulu oleh pihak tertentu. Yang kedua, hak kewajiban warga negara. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dan negara. Yang keempat, aspek kewajiban asasi manusia. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika. Dan yang terakhir ada jaminan hak dan kewajiban warga negara dan negara. Oke, terima kasih kepada Alia Fatimah Azhara atas penjelasannya. Terakhir, itulah materi dari kami yang sudah dibahas dari beberapa pemateri tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat diamalkan dengan semestinya. Oke, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Kami sudah mengumpulkan 5 pertanyaan dari para responden yang kemudian akan dijawab oleh kelompok kami. Pertanyaan pertama dari Nadia Aulia Safira. Apa yang terjadi bila dalam kehidupan sehari-hari seorang individu hanya menekankan pada hak dan mengabaikan kewajibannya? Apakah hal itu hanya akan berpengaruh pada diri individu tersebut atau juga dapat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat? Silakan kepada pemateri yang ingin menjawab pertanyaan dari Nadia Aulia Safira tersebut, dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Dari pertanyaan Nadia tadi bisa dijawab bahwa seorang individu dapat menuntut hak apabila seluruh kewajibannya sudah terlaksana. Jadi diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Apabila hanya menekankan pada salah satunya, seperti hanya menekankan pada hak dan mengabaikan kewajibannya, maka tentu akan berpengaruh pada diri individu dan juga pada masyarakat. Beberapa pengaruh yang akan terjadi apabila tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, diantaranya adalah yang pertama, ketimpangan peran antar anggota masyarakat. Peran yang dimaksud adalah ketika seseorang berada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, sehingga sebagai warga negara, masing-masing hingga sudah memiliki porsi kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Apabila kewajiban tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perannya, pasti terdapat ketimpangan. Ada seseorang yang merasa paling unggul sehingga mereka berbuat semena-mena. Lalu yang kedua, pertentangan dan perselisihan antar warga. Manusia hidup bermasyarakat dan menjalin sebuah interaksi sosial. Dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, manusia pasti memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan tentram. Namun ada kalanya seseorang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Lepasnya kewajiban tersebut dapat membuat beberapa orang merasa tidak adil dan menimbulkan sikap iri hati. Jika hal ini dibiarkan secara berangsur-angsur, pasti akan menciptakan perselisihan antar warga yang justru akan membuat kekacauan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, memicu konflik sosial. Kewajiban dilaksanakan agar seseorang juga mendapatkan pemenuhan haknya. Namun terkadang seseorang merasa angkuh sehingga mereka menuntut hak istimewanya dalam keadaan kewajiban yang belum terlaksana. Misalnya, terkadang terdapat warga negara yang belum melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, namun mereka terus menuntut secara paksa agar hak-hak mereka sebagai warga negara itu juga terpenuhi. Keadaan ini akan menimbulkan dampak negatif, yaitu memicu terjadinya konflik sosial. Bahkan konflik yang mulanya hanya sekedar dalam bentuk perkataan bisa menjadi pertikaian secara fisik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Firaisnya atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti terhadap yang penanya maupun para penonton. Yang kedua ada pertanyaan dari Naomi Adelia Zahrani Gultom. Bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat untuk bergerak menyeimbangkan kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia? Silakan yang ingin menjawab pertanyaan dari Naomi. Ya, saya akan menjawab. Baik moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Naomi. Seperti yang kita ketahui, kehidupan masyarakat perlu memiliki kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara agar Baik, moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Naomi. Seperti yang kita ketahui, kehidupan masyarakat perlu memiliki kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara agar mampu menuju Indonesia sejahtera. Cara untuk membangun kesadaran tersebut bisa dengan menyebarluaskan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga formal maupun non-formal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, melakukan pengawasan terhadap instrumen dan lembaga HAM, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok dan individu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Alia Fatimah Zarha atas jawabannya. Pertanyaan ketiga dari Adinda Destria. Materi di atas menjelaskan tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara. Lalu apa penjelasan tentang aspek dari jaminan hak dan kewajiban warga negara? Dan apa contohnya? Oke, pertanyaan ini akan saya jawab sendiri ya. Jadi, hak dan kewajiban warga negara itu diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai dari pasal 27 sampai pasal 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Berikut adalah aspek hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yang keempat, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang kelima, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang keenam, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, aspek-aspek yang telah disebutkan tadi merupakan bentuk jaminan konstitusi bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Salah satu contoh bentuk hak warga negara yaitu di mana pemerintah menyediakan kartu BPJS sebagai bentuk jaminan akan kesehatan masyarakatnya. Contoh bentuk kewajiban warga negara misalnya itu setiap orang yang ingin mengendari motor di lingkungan Republik Indonesia ini wajib untuk memiliki SIM sebagai bentuk tunduk dan taat pada peraturan pemerintah yang merupakan kewajiban bagi warga negara. Oke, itu ya jawabannya. Semoga dapat dipahami dan direnungkan dengan baik. Yang keempat, ada pertanyaan dari Morelin. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri, apa yang dimaksud dengan mengetahui posisi diri sendiri dan bagaimanakah contoh nyata hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Silakan dari para pemateri yang ingin menjawab pertanyaan dari Morelin, dipersilakan. Ya, baik moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari Morelin. Menurut saya pribadi, untuk mencapai sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Begitupun dengan seorang pejabat atau pemerintah harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Para pejabat tidak akan merubahnya. Walaupun rakyat banyak hal ini, mereka lebih memikirkan bagaimana cara mendapatkan materi dan sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan mengubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Aksal atas penjelasannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya ya. Terakhir, pertanyaan dari Febrianti. Apa bukti hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika? Saya ulangi ya. Apa bukti hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika? Coba dijelaskan. Silakan yang ingin menjawab pertanyaan dari Febri. Baik, moderator, saya Ibu Puspita, saya akan menjawab pertanyaan dari Febrianti. Pertanyaannya itu, apa bukti hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika? Coba jelaskan. Jawabannya menurut saya, hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Berikut adalah bukti dari hak-hak dan kewajiban warga negara, yaitu bukti dari terlaksananya hak-hak warga negara. Yang pertama ada setiap warga negara berhak memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan kewajiban agamanya. Yang kedua, setiap warga negara dapat menggunakan fasilitas kesehatan, misalnya BPJS Kesehatan. Setiap warga negara bebas mengeluarkan pendapat asal tidak melanggar hukum, misalnya melalui petisi. Lalu, setiap warga negara bebas menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah, misalnya transportasi umum dan jalan tol. Setiap warga negara mendapat perlindungan hukum termasuk memiliki hak pembelaan diri di pengadilan. Setiap warga negara mendapat fasilitas pendidikan yang sama rata, misalnya pendirian sekolah negeri. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa membeda-bedakan. Setiap warga negara diberi kebebasan dalam menentukan pilihan presiden dan wakil presiden. Setiap warga negara mendapat akses teknologi yang sama, misalnya pendistribusian jaringan internet dan listrik. Lalu yang kedua ada bukti-bukti dari pelaksanaan kewajiban warga negara. Yang pertama adalah membayar pajak tepat pada waktunya, misalnya pajak bumi dan bangunan atau PBB. Menjaga fasilitas umum dengan tidak merusaknya, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar, menaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menaati norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan dan norma hukum, menaati peraturan lalu lintas, misalnya menggunakan helm saat naik sepeda motor, membayar sejumlah biaya setelah menggunakan fasilitas umum, misalnya membayar biaya jalan tol dan transportasi umum. Menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama agar persatuan Indonesia tetap utuh. Menghormati hak hidup serta HAM setiap manusia dengan tidak membahayakan hidup orang lain. Lalu melakukan bela negara, contohnya dengan penggunaan produk lokal Indonesia, serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ayu Puspita atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti. Oke, telah sampailah pada ujung presentasi kita kali ini. Semua pertanyaan sudah kelompok kami jawab semua. Dan terakhir mungkin kesimpulan dari materi kami pada kesempatan kali ini adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak serta kewajiban. Hak adalah sesuatu yang pantas dan mutlak didapatkan oleh seluruh warga negara, sejak dalam masa kandungannya sekalipun. Dan kewajiban adalah tugas dan tuntutan yang harus ditunaikan oleh seluruh warga negara berkaitan dengan ketentuan yang telah berlaku, baik secara hukum dan tatanan ketatanegaraan. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara itu sendiri. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Hak dan kewajiban warga negara telah diatur dan tercantum dengan sangat jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan dan atas kehidupan dan penghidupan yang layak serta pekerjaan bagi kemanusiaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya dari kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.